Halo semuanya. Sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jikalau saya dan tim ada kesalahan, baik itu analisa, baik itu share pembagian stock tip atau secara cuma-cuma, saya minta maaf dan semoga setelah Ramadan ini, suci ini, kita kembali menjadi pribadi yang lebih baik dan tentunya kita bisa makin cuan bareng-bareng. Oke? Di video kali ini saya akan membahas tentang MCOL yang di hari perdagangan terakhir sebelum libur lebaran, yaitu tanggal 18 April 2023. Mereka melakukan RUPS dan sudah ketok palu ya, di mana mereka bagi dividen 2,31 triliun kalau nggak salah. Jadi itu bagaimana prospeknya dan apakah nominal itu termasuk besar atau kecil? Bakal menarik juga. Nah, akan saya bahas di kali ini tentang prospek dividen dari MCOL. MCOL atau Prima Andalan Mandiri. Nah, ini ada beberapa sumber ya yang saya dapat, yaitu dari emitennews.com sama insight.kontan.co.id, di mana di Kontan mengatakan Prima Andalan Mandiri MCOL tebar dividen 2,31 T, dividen yieldnya 9,45. Oh, ini udah dihitungin jadi saya nggak usah ngitung. Oke, total 2,31. Ini total dividennya ini yang dibagikan dari berapa ya? Berapa labanya? Nih kita kali ini dividen tunai pada tahun 2023 tebar sebesar 156,44 juta US dollar atau 2,31 T rupiah atau 650. Kalau berdasarkan harga penutupan Selasa, dividen yieldnya itu 9,45. Oke. RUPST berlangsung 18 April, hari terakhir ya, hari terakhir. Sebelumnya pada November 2022 MCOL telah membagi dividen interim sebesar 1,24 T atau 79,26 juta US dollar. Jadi total nilai dividennya kan. Oke, jadi MCOL ini sudah bagi dividen 350. Ini sekarang 650. Kalau di total ya 650 tambah 350, mereka sudah bagikan 1000 per lembar dividennya. Padahal MCOL sendiri, nah ini EPS-nya berapa sih? Kalau kita cek EPS-nya ini kan laba tahunannya 5,4 T ya. Tinggal bagi 5494 dibagi dengan 3,56. Labanya itu 1543 ya. Mereka bagi 1000. Mereka bagian dividen 1000. 1543. Oke, 1000 dibagi 1543 kali 100. Mereka membagikan 64% ya di dividen payout rasionya. Dan nominal ini termasuk wajar kalau untuk emiten yang bergerak di sektor mining, khususnya di coal ya. Wajar banget dividen payout rasionya 64%. Kalau saya lihat total dengan dividen yang ada 1000 dibagi dengan harga penutupan hari Selasa 6875 kali 100, dividen yieldnya kalau di total 14,54. Ini gede banget nih, gede banget dividen yieldnya ya, di angka 10% ke atas. Jadi ini perusahaan yang luar biasa ya MCOL ini, padahal baru listing hitungannya ini. MCOL ini umurnya berapa sih? Dia listing kapan sih? Profile ya, dia listing 7 September 2021, jadi nyawanya belum ada 2 tahun nih. IPO price-nya itu di angka 1420, sekarang udah 6000, udah naik berapa persen tuh? 6875 kurangi 1000 berapa tadi? 1420 bagi 1420 sudah naik 384%. Udah dapat dividen pula yang beli sejak IPO. Luar biasa ya, dan masih full ya, luar biasa keren MCOL ini. Ini kalau saya cek MCOL lagi ya, atau besarnya dividen, yaitu yang sekarang ya 650 itu 33% dari 33% dari labanya yang dibagikan. Tapi tadi kita sudah cek dividen payout-nya kan 60-an%. Jadi itu oke. Kita udah tahu ya dividen yield-nya itu 9%. Jadi kalau nanti ex-date-nya dibanding make sense. Ex-date-nya tanggal 5 Mei. Perdagangan itu tanggal pertama itu tanggal 26 5 Mei. Jadi masih ada waktu seminggu lebih. Kalau kita lihat ya secara chart ya, wow, ini udah berada di atas sih.
udah berada di atas, dan kita garis-garis dulu deh. Oke, selagi secara teknikal, selagi dia di atas ini masih oke sih. 6.600 ya, 6.650, selagi di atas itu masih oke-oke aja. 6.650 untuk perusahaan ini. Tapi kalau menurut saya ya XD-nya akan banting sih. Beberapa kali sudah nggak bisa tembus 7.100, jadi itu sedikit warningnya ya. Sedikit warningnya di situ. 7.100 masih belum bisa tembus. Oke. Tapi kalau lihat volume-nya makin kecil ya. Ini ada pattern juga, bisa dibilang falling wedge mungkin. Cuman volumenya ini belum breakout nih. Lebih ke flag sih, lebih ke triangle nih nantinya, bikin mengerucut-kerucut dulu. Oke, kemungkinan ya. Oke, saya melihat secara teknikal yaitu tadi 6650 ini sangatlah titik rawannya gitu. Dan menurut view saya gitu, untuk call sendiri ini sudah stem to over ya. Menurut saya stem to, ya sudah waktunya untuk koreksi harga call ya. Dan kalaupun nanti harganya bisa stabil di angka 100-an per dolar Amerika ya, harga call dunianya ya, saya nggak yakin ya laba 2023 itu bisa melampaui 2022. 2022 tuh laba-laba perusahaan call tuh gila-gila, banyak yang capai cetak rekor ya. Jadi itu kalau buat ya ibaratnya ada momentum buat trading di MCOL, boleh-boleh aja sih. Titik stop lossnya yaitu tadi 6650 ya. Tapi kalau mengincar dividen di Camdet, berharap XD-nya nanti mantul lagi, ya saya agak berharap sih. Nah, historikalnya juga sebelumnya juga dia bagi dividen turun. Ini bagi dividen XD-nya ini turun. Ini juga dia turun. Ini juga dia turun. Meskipun dia bisa naik lagi karena ini kan harga call juga masih naik ya. Nah, cuman kalau sekarang kan sudah mulai melandai. Jadi itu ya view saya ya untuk MCOL. Secara kesimpulan ini memang bisa dikatakan perusahaan baru, umurnya di bursa karena belum ada 2 tahun, tapi secara fundamental perusahaan ini oke. Dividend yield-nya juga gede, make sense juga karena faktor kenaikan laba yang signifikan di tahun 2022 gitu. Tetapi saya melihat ya apakah di 2023 bisa capai laba yang luar biasa lagi, ya tergantung harga call-nya sendiri gitu. Cuman agak tricky kalau kita patokannya dengan harga call mulai naik 2020 sampai sekarang udah 3 tahun siklus komoditas sendiri kan setiap 2-3 tahun ya dia performnya. Ini jadi sudah waktunya udah kelar. So kalau dijadikan hanya sebatas momentum buat trading pendek, bolehlah 6650 sebagai stop lossnya. Jadi itu, tetapi kalau untuk meraih dividennya jangan kaget kalau nanti ex-date-nya dibanting ARP. Bahkan 2 hari ya setelah ex-date juga dibanting, mungkin aja tambah 2-3% mungkin aja. Jadi itu view saya tentang MCOL yang membagikan dividen 2,31 triliun. Mantap.